Oke, bisa dimulai? Sebelum pembelajaran dimulai, minta tolong meja, bawa bangku kalian kalau ada sampah diambil terlebih dahulu. Dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk depannya, perwakilan ketua kelas atau siapa? Ketua kelas, silakan Mas, membimbing doa. Ayo. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pada pagi hari ini menuju siang, adalah berdoa. Doa dimulai. Baik, terima kasih Mas Regan sudah memimpin doa pada pembacaan hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, agar kalian bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran, ada yang tahu nggak? Ini dari Surabaya semua nggak? Enggak. Tapi kalian tahu nggak lagu Rek Ayo Rek? Tahu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Ini bisa. Ayo, berdiri semua, berdiri. Boleh berjoget aja. Melakukan kunjungan. Ayo rek, ayo salam sombong berjuang Tuhanku. Yuk. Senggol-senggol api lego, api mujur, anak sing kekelu jajimu. Kok dipikir ngaduwe sangu, dipikir angger podo gelem laku. Tahu cok dicampur nganggo limu. Minggu satu kali lagi. Ayo rek, lambu-lambunan kunjungan. Ayo rek, rame-rame bebarengan. Ayo jam sombong gelem Tuhanku. Ayo jam boleh kenalan cahayu. Malam itu lewat muka musuh. Masih amor senggol-senggol hati lego. Sombong nanti nasib awal lagi musuh. Kenalan anak sing kotor ucapimu. Pikir angger pot cok dipikir angger pot tahu cok inapur malam minggu kaapi kita namu. Oke, boleh duduk semuanya. Boleh duduk semuanya. Gimana? Masih ada rasa ngantuk nggak? Masih. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Bilkis mau absen dulu. Apa ini? Aftanizar Putra hadir. Alexander Dimas hadir. Anastasia hadir. Adita hadir. Aprilia hadir. Pada hari ini kita akan belajar tentang dinamika kelahiran Pancasila. Ada 3 yang kita pelajari hari ini. Ada dinamika dalam sidang BPUPK pertama. Ada yang kedua, dinamika dalam perumusan Pancasila.
Dan yang ketiga, dinamika dalam pengesahan Pancasila. Sebelum lebih lanjut, Bu Bilkis akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat memahami dinamika dalam sidang BPUPK pertama melalui PowerPoint dengan pemahaman sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat mendiskusikan dinamika dalam perumusan Pancasila melalui diskusi dengan teman sejawat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menanggapi dinamika dalam pengesahan Pancasila melalui PowerPoint dengan pemahamannya sendiri. Lanjut, sebelum masuk pada materi, Bu Bilkis akan memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah yang ada di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata Pancasila? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, silakan Mas. Pemersatu bangsa. Dasar negara. Dasar dari segala dasar. Baik, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu. Yang lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada dinamika kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI pertama. Ada yang bisa bantu baca nggak? Oke, silakan Mbak. Sejarahnya, BPUPK mengadakan 2 kali sidang. Ya. Sampai berlangsung 20 Mei sampai terjadi memiliki agenda pembahasan mengenai dasar negara. Lalu pada sidang kedua yang berlangsung 10 sampai 17 Juni 2005, para anggota BPUPK memiliki agenda untuk membahas rancangan undang-undang dasar. Lanjut. Dengan adanya agenda tersebut, maka persoalan tentang sejarah Pancasila pun lebih terkait dengan sidang pertama BPUPK dibanding dengan sidang kedua. Berarti dari di depan ini bisa disimpulkan bahwa sidang BPUPK itu dilaksanakan 2 kali sidang. 9 Mei Sidang pertamanya, 29 Mei sampai sini 1000. sidang keduanya, 10 sampai 17 Juli 1945. terus sidang yang membahas tentang Pancasila sidang kedua apa ke satu? Masa kedua? Yang membahas Pancasila ke satu. Nah, jadi dalam sejarah itu Indonesia itu terbebas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Yang mana Jepang itu menyerah di Kalibata, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1945, yaitu menguasai wilayah Indonesia. Jepang itu menggunakan semboyan. Kira-kira ada yang ingat nggak semboyan yang digunakan Jepang apa? Ada 3 semboyan. Ada yang ingat nggak? Apa? Jepang pemimpin Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Nah, Jepang menggunakan semboyan tersebut, menggunakan semboyan pemimpin Asia, pelindung Asia, cahaya Asia, untuk apa, Mbak? Jepang menggunakan semboyan tersebut untuk apa? Nah, betul. Jadi Jepang itu menggunakan semboyan, 3 semboyan tersebut untuk menarik simpatik warga Indonesia. Oke, lanjut. Sekarang kita membahas dinamika dalam perumusan Pancasila. Jadi gagasan Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI. Dengan demikian, setelah seluruh pembicara menyampaikan pidato-pidato dalam sidang pertama, BPUPKI, Dr. K.R.T. Rajiman, selaku Ketua BPUPK, memutuskan untuk membentuk sebuah panitia dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara. Tahu nggak panitia apa yang dibentuk? Panitia 9. Oke. Masuk ke dinamika dalam pengesahan Pancasila. Mbak, bantu baca.
Oh ya, silakan. Keseluruhan proses kelahiran dan perumusan Pancasila menjadi dasar negara. Kalian pasti paham bahwa proses kesejahteraan tersebut diawali dari kelahirannya pada 1 Juni 1945. Lalu diikuti oleh perumusan pada 22 Juni 1945 dan kemudian disahkan oleh Sidang PPKI yang berlangsung pada 15 Agustus 1945. Oke. Lanjut. Pada hari pengesahan itu, para pahlawan pendiri bangsa Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 1. Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Manusia yang segala macam. 3. Satu Indonesia. Yang keempat. Rakyat yang dipilih oleh sifat keadilan. Dan yang kelima. Aturan sesuai rakyat Indonesia. Oke. Dah, materinya itu sampai situ. Sekarang Bu Bilkis mau ngasih video tentang kelahiran Pancasila. Disimak ya videonya. Nih. Kelihatan nggak? Ya. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Wedidingrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin, yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1940, dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu, dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chosangin, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, A.K. Muzakir, dan Muhammad. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik, serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan haruslah terpatri di setiap jiwa anak bangsa Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegar, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila.
Dah. Oke, langsung saja ya membentuk kelompok kayak minggu kemarin yang sudah dibagi Bu Bilkis. Masih ingat kelompoknya? Oke, kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. 6 belakang. Oke, sudah sama kelompoknya semuanya? Oke. Jadi permainannya gini. Pembelajaran hari ini gini. Bu Bilkis yang menekan spin ait ini, setiap kelompok perwakilan maju 1 orang ke depan. Pipa. Enggak usah Pimpa. 1 kelompok dari 6 kelompok itu maju perwakilan 1 orang ke depan. Bu Bilkis akan ngasih 1 spidol setiap kelompok. Oh. Apa soal yang keluar langsung ditulis sesuai kelompok 1, 2, 3. Gak boleh ngadep temannya, langsung ke sini. Sekarang siapa? Yang kalau memang nggak bisa jawab langsung duduk, nggak bisa jawab langsung duduk. Sekarang baris dulu depan sini, baris di depan sini dulu, agak ke sana biar nggak kelihatan, biar kelihatan teman-temannya. Yang lain bisa belajar ataupun mempersiapkan untuk maju ke depan, tidak boleh sama yang maju, ketahuan Bu Bilkis out, nggak bisa, langsung dicoret, nggak dapat poin. Oke? 1, 2, 3. Siapa ketua BPPKI? Silakan langsung ada sana, langsung nulis. Temennya nggak boleh ngasih tahu, temennya nggak boleh ngasih tahu, temennya nggak boleh ngasih tahu. Yang duduk mempersiapkan pertanyaan selanjutnya untuk kalian maju. Dah, gak boleh diganti. 1 kali tulis saja, 1 kali tulis saja. Teman-temannya bantu mencocokkan ya. Ayo, mana? Sudah dikembalikan Bu Bilkis. Langsung duduk. Ayo. Siapa ketua dari BPU PPKI? Soekarno Prajiman. Hajiman. Kelompok 1 salah. Salah. Yang menang kelompok 4, tepuk tangan. Lanjut perwakilan. Ayo, Syah. Ayo segera. Ketika teman kalian sudah dapat soal, berarti untuk kelompok selanjutnya segera dipersiapkan. Kira-kira siapa? Ayo. Oke. Ngadep sana semua, ngadep papan tulis semua. Gak boleh maju, gak boleh dekat. Pada panitia 9, Soekarno memiliki kedudukan sebagai gak boleh. Halo, gak boleh. Ayo. Ayo, persiapan. Yang maju berikutnya siapa? Pada panitia 9, Soekarno memiliki kedudukan sebagai apa? Wakil apa ketua? Benar semua? Benar semua, 100. Tepuk tangan. Lanjut. Baik, berhubung waktunya sudah, terima kasih untuk hari ini. Apa pembelajaran hari ini yang didapat kalian? Senang? Senang nggak? Deg-degan? Terlalu serius? Sebenarnya Bu Bilkis nyuruh kalian baca itu dibaca beneran nggak? Tapi suka nggak pembelajarannya seperti ini? Mau lanjut seperti ini pembelajarannya? Berarti Bilkis sepakati ya? Kita 1 jam materi, 1 jam soal. Tapi kalian harus belajar benar-benar. Bu Bilkis lihat dari absen kalian, nanti ini mempengaruhi nilai individu maupun kelompok. Oke?
Untuk ketemu di lain waktu dipersiapkan. Setiap Bu Bilkis mau masuk, Bu Bilkis selalu mengingatkan dibaca benar-benar. Ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak apa yang didapat hari ini? Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo Mas, berdiri. Dari pembelajaran ini kita bisa mengetahui bagaimana proses dinamika Pancasila serta panitia yang merumus serta panitia dari BPUPKI. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran hari ini selesai, Bu Bilkis minta ditutup dengan doa. Ayo ketua kelas, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Regan telah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Bisa menjadikan kalian orang-orang sukses ke depannya. Baik, itu saja yang dapat Bu Bilkis sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.